Perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam pertemuan COP29 yang baru saja diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, disepakati berbagai langkah strategis untuk memperkuat aksi iklim, termasuk upaya kolaboratif antar negara dalam pendanaan mitigasi dan adaptasi. Komitmen Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana diatur Paris Agreement sangat kuat karena prinsip-prinsip Paris Agreement sejalan dengan mandat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 33. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat sore rekan-rekan, apa kabarnya pada hari ini? Jumpa lagi dengan Dr. Hesri Mintawati pada Prodi Manajemen dalam mata kuliah Strategi Komunikasi Krisis, Pendekatan dan Penerapan dalam Manajemen Krisis. Ketika krisis datang, publik tidak hanya menilai apa yang terjadi, tetapi bagaimana organisasi ini merespon. Dr. Hesri Mintawati akan menyampaikan tentang deskripsi pada sesi ke-9 mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Diplomasi Korporat. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan komunikasi krisis dan bagaimana tahapan komunikasi krisis. Capaian pembelajarannya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan mampu mengimplementasikan komunikasi krisis dalam sebuah organisasi. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menginternalisasikan tentang komunikasi krisis, diplomasi korporat dalam retorika. Referensinya kita di sini mengambil tentang Timothy dan Stephen Edling. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada komunikasi krisis kita akan belajar 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ke-1 adalah definisi daripada komunikasi krisis. Yang kedua adalah tujuan komunikasi krisis. Yang ketiga adalah strategi komunikasi krisis. Yang keempat adalah tahapan komunikasi krisis. Yang kelima yaitu apa yang perlu dilakukan dalam komunikasi krisis. Yang keenam adalah tentang konsep bagaimana menanggulangi komunikasi krisis dalam retorika. Rekan-rekan, Timothy Combe dalam definisinya mengatakan bahwa komunikasi krisis merupakan suatu proses yang sangat penting, menjelaskan selama krisis termasuk bencana alam dan kesalahan manusia, dan presentasi ini akan membahas tentang definisi, tujuan, strategi, tahapan, dan juga cara melakukan komunikasi krisis. Rekan-rekan yang saya banggakan, Timothy Combe dalam kutipannya mengatakan bahwa komunikasi krisis menjelaskan tentang situasi yang menekan dan bagaimana suatu organisasi menyampaikan informasi. Juga dapat disebabkan oleh bencana alam, gangguan teknis, atau kesalahan pada manusia. Rekan-rekan, yang kedua adalah tujuan komunikasi krisis dalam diplomasi korporat dibagi menjadi 3. Yang ke-1 adalah bagaimana membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, menjelaskan apa tujuan, visi dan misi suatu perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang harus diatasi. Lalu, bagaimana dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu strategi komunikasi krisis dibagi menjadi 2. Yang satu adalah strategi sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, fokus pada perlindungan reputasi dan mengurangi efek negatif dari krisis. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah tahapan komunikasi krisis dibagi menjadi 3 tahap. Tahap ke-1 adalah tahap pre-krisis, di mana apa yang harus dilakukan memonitor resiko serta membuat suatu keputusan manajemen. Yang kedua adalah krisis, mengumpulkan informasi dan juga menyebarkan pesan krisis. Yang ketiga adalah post krisis, memberikan penilaian manajemen krisis dan memfollow up. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima adalah cara melakukan komunikasi krisis, di mana kita harus membentuk tim komunikasi krisis,
memahami situasi yang terjadi untuk komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menjaga transparansi dan juga monitoring selama proses krisis. Rekan-rekan, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang keenam adalah proses dalam komunikasi krisis. Harus adanya keterbukaan dan kejelasan dalam komunikasi dengan publik, di mana mengkomunikasikan informasi yang akurat, tepat waktu. Rekan-rekan, pada 6 capaian pembelajaran mata kuliah dalam komunikasi krisis ini, rekan-rekan setelah mengikuti perkuliahan ini secara teori, maka rekan-rekan akan diberikan sebuah kasus. Rekan-rekan akan dibuang ke lautan yang luas penuh dengan tantangan, di mana kasus ini adalah kasus fenomena yang sedang viral, kasus hantavirus di Amerika Serikat dan Asia. Latar belakang kasus ini adalah pada tahun 2026 masyarakat Indonesia mulai dihebohkan dengan meningkatnya perhatian terhadap penyakit hantavirus. Setelah muncul laporan kasus internasional pada kapal pesiar MV Hondius serta ditemukan sejumlah kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kemudian meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap penyebaran virus tersebut. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Penularan ini dapat terjadi melalui urin, air liur, feses, maupun menyerang sistem pernapasan dan ginjal, dan berpotensi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Apa tugas rekan-rekan? Akan dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang, di mana akan ditunjuk sebagai ketua kelompok yang akan mengelola kelas dan juga mengelola kelompok tersebut untuk mendiskusikan soal kasus, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah hantavirus yang terjadi yang sedang viral pada fenomena di Indonesia. Yang kedua, solusi apa dan penyelesaiannya, bagaimana rekomendasi rekan-rekan ketika rekan-rekan melihat suatu kasus hantavirus yang terjadi di Indonesia. Rekan-rekan dapat disimpulkan bahwa nanti pada saat rekan-rekan melaksanakan diskusi, rekan-rekan akan mempresentasikan. Waktu diskusi akan diberikan selama 1 jam. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi krisis, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk melindungi reputasi dan juga mencapai tujuan suatu organisasi. Kesiapan dan respon yang cepat dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Rekan-rekan, demikian perkuliahan pada sore hari ini, sesi yang ke-9, yaitu komunikasi krisis. Saya Dr. Hestri Mintawati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada sesi yang ke-10. Timot dalam kutipannya mengatakan, di era digital, organisasi tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga mampu berkomunikasi secara akurat dan empatik. Saya Dr. Hestri Mintawati mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.